Salam sahabat, salam santai, salam damai, dan salam sejahtera untuk kita semua. Tetap semangat dan tetap di jalur juara, khususnya untuk sahabat-sahabat semua yang hobi lomba cucak hijau ya. Dan semoga tetap diberikan kesehatan, rezeki yang berlimpah untuk sahabat-sahabat semua, khususnya sahabat Om Bro Lover ya. Nah, request dari sahabat kita yang ada di sana ya, tidak Om Bro sebut ya dari mana, intinya yang request itu ya sahabat Om Bro itu ya. Requestnya tuh seperti ini, Om Bro, kenapa kok cucak hijau saya kalau lomba itu isian keluar isian atau bongkar isian itu kok pendek-pendek, sehingga cucak hijau saya hanya mampu nominasi, tidak bisa menjadi yang terbaik 1-3. Itu kenapa Om Bro, dan tolong diberikan solusi atau settingannya agar cucak hijau saya itu bisa panjang-panjang untuk versi tembakan saat dilombakan. Nah, seperti ini ya untuk sobat-sobatku semua. Menurut Om Bro ya, sudah keluar pendek-pendek itu ya sudah bagus lah, sudah keluar atau sudah bongkar isian, karena banyak sekali yang pusing ya, pusing tidak bisa bongkar isian itu. Jadi yang harus kita perhatikan dan harus kita benahi ya, dimana agar burung itu nantinya, khususnya cucak hijau loh ya, itu nantinya bisa panjang-panjang untuk segi tembakan atau bongkaran isiannya saat dilombakan. Nah, jadi Om Bro akan memberikan sedikit informasi ya, karena sedikit, kenapa kok Om Bro sebut sedikit informasi ya, karena videonya pendek ya, kurang lebih 10 menit itu aja lah. Nah, jadi sedikit informasi bisa Anda manfaatkan informasi dari Om Bro ini, sehingga nanti bisa membuat cucak hijau itu bisa panjang-panjang lagi untuk versi isian atau bongkar isian. Nah, yang pertama pastikan masteran yang Anda berikan itu mempunyai kualitas suara ngerol. Nah, jadi apabila sahabat semua itu menggunakan masteran yang suaranya pendek-pendek ya, nantinya akan ditirukan pendek-pendek pula oleh cucak hijau. Nah, jadi yang perlu sahabat semua benahi ya, apabila isian itu sudah melekat, misalkan isian plato, kalau plato itu kan pendek-pendek ya, itu cerir gitu ya, pendek-pendek. Tetapi apabila pendek-pendeknya itu kok diulang-ulang oleh cucak hijau, itu nantinya tetap dia akan panjang, seperti halnya isian suara burung gelatik itu ya, itu kan pendek-pendek. Tetapi kalau cucak hijaunya itu bisa mengeluarkan atau bisa menirukan itu dengan panjang ya, dia tetap akan panjang. Terus apa yang harus kita benahi atau kita atur ulang agar si cucak hijau itu nantinya panjang-panjang? Nah, yang pertama ya, berikan masteran yang suaranya panjang-panjang ya, seperti halnya suara kapas tembak itu kan panjang gitu kan, terus suara lobet kalau ngekek itu kan juga panjang, terus suara kenari itu kan juga panjang, terus suara burung-burung ngerol, burung yuhina itu kan juga panjang. Nah, jadi sahabat semua itu bisa memilih masteran itu yang suaranya panjang-panjang, jadi nanti akan ditirukan oleh cucak hijau saat di lokasi lomba. Terus yang kedua, pengaturan nafas atau pelatihan nafas. Nah, untuk mendukung ya, untuk mendukung cucak hijau itu nantinya bisa panjang, apa itu, segi bongkar isian ya, kita harus melatihnya dengan yang namanya umbar. Karena pengumbaran pada cucak hijau itu di samping membakar lemak yang ada pada cucak hijau sehingga cucak hijau itu tidak gendut ya, itu juga perlu pelatihan nafas. Nah, pelatihan nafas ini bisa Anda lakukan dengan yang namanya terapi umbar. Jadi pengumbaran ini di samping nantinya bisa membakar lemak agar tidak gendut, juga bisa melatih nafas dari cucak hijau itu sendiri. Terus yang selanjutnya, pastikan emosi dan birahi cucak hijau itu dapat. Ya, saat lomba, sebagus apapun itu cucak hijaunya, semahal apapun itu harga cucak hijaunya, apabila emosi dan birahi tidak dapat, itu ya taruhnya tidak akan maksimal, atau isiannya itu ya setengah-setengah itu tadi, dia tidak bisa loss atau tidak bisa full panjang isian. Karena untuk panjang pendeknya isian
di samping nomor satu itu masteran yang bagus, yaitu masteran yang panjang, terus didukung oleh stamina, nafas yang kuat, serta cucak ijo itu saat dilombakan atau saat berada di tiang besi itu emosi dan birahinya dapat atau stabil. Karena untuk membuat cucak ijo itu mampu bongkar isian, itu harus diimbangi dengan emosi dan birahi yang stabil. Karena saat lomba itu kan dia pamer suara dengan yang lain, ya pamer suara dengan yang lain. Jadi tidak tarung patuk-patukan, itu tidak, dia pamer suara dengan kontestan yang lain. Terus apabila emosi dan birahinya itu tidak dapat, ya akhirnya isiannya juga akan setengah-setengah tadi, setengah-setengah lagi seperti yang di request ini ya itu. Nah, cara-cara yang tadi sudah Om Bro sampaikan itu adalah perubahan. Terus bagaimana cara kita mengawali ya? Mengawali merubah settingan itu atau mengawali perubahan itu agar cucak ijo itu tetap bisa dengan isian yang serupa atau isian yang diinginkan. Nah, caranya gampang. Sebagai contoh gini, misalkan isian yang pendek-pendek itu suara burung apa dulu, misalkan kenari itu ya, misalkan burung kenari. Padahal burung kenari Anda itu rollnya panjang sehingga sangat bagus untuk masteran ya. Tetapi suara kenarinya itu tidak bisa ditirukan panjang oleh cucak ijo Anda. Jadi terus bagaimana solusinya? Ya, setiap hari diputarkan suara kenari itu, entah menggunakan HP atau menggunakan MP3, intinya ya tetap diputarkan suara kenari itu. Karena apa harus diputarkan? Iya, karena cucak ijo itu kan kadang dia lupa. Jadi memang suara kenari yang sering ditonjolkan harus kita perdengarkan setiap hari. Tetapi untuk mendengarkan setiap hari kita juga harus tahu waktunya ya. Kalau MP3 itu paling bagus itu kalau pagi itu ya diperdengarkan dari jam 5 sampai jam 7 atau jam 6 sampai jam 7 pagi itu ya. Terus habis itu tidak usah didengarkan lagi, terus didengarkan lagi untuk sorenya. Sore ya jam 5 sampai jam 6 atau jam 4 sampai jam 5. Jadi untuk mendengarkan MP3 itu ya hanya 2 kali itu, sehari 2 kali itu waktunya. Jadi beda kalau Anda itu kok mendengarkan setiap hari, diputar non-stop setiap hari sampai HP-nya jebol, HP-nya terbakar, kenyataannya tidak masuk lah, itu karena memang tidak sesuai strategi atau tidak sesuai arahan dari Om Bro. Itu ya nantinya seperti itu ya. Nah, jadi untuk memulai, yang pertama sudah Om Bro sampaikan ya, untuk pemasteran silakan menggunakan suara yang terbiasa didengarkan oleh cucak ijo Anda atau terbiasa dikeluarkan cucak ijo Anda saat di lokasi lomba. Tadi Om Bro sudah memberi contoh suara kenari gitu ya. Nah, terus untuk selanjutnya pelatihan otot dan nafas itu sering-seringlah Anda lakukan ya melalui pengumbaran. Jadi saat pengumbaran itu ya pastikan burung itu nantinya ke dalam kondisi yang sehat ya, diumbar sehat. Terus di umbaran itu disediakan air minum atau bak mandi yang gede untuk mandi pada cucak ijo itu sendiri. Dan untuk yang selanjutnya ya, poin terakhir yaitu kita harus menjaga emosi dan birahi itu stabil ya, agar nantinya bisa menghasilkan daya tarung yang maksimal atau sempurna. Jadi sekali lagi ya, untuk bisa mencapai cucak ijo itu seperti yang kita harapkan, seperti halnya kita ingin mengharapkan cucak ijo itu nantinya bongkar isian gitu ya, bongkar isian, terus isiannya itu bisa panjang-panjang. Nah, di situ Anda harus mempunyai strategi atau bisa mengatur cucak ijo itu agar emosi dan birahinya stabil. Nah, dengan apa dan cara apa agar cucak ijo itu nantinya bisa stabil dari segi emosi dan birahi. Jadi agar stabil di emosi dan birahi ya saat di lokasi lomba ya,
di lokasi pengkondisian diablak lah cucak hijau itu sampai dia berkuar-kuar, kadang dia terbang mojok sana mojok sini, kadang dia salto dan lainnya. Intinya itu untuk membuang emosi dan birahi atau membuang emosinya. Cucak hijau itu biasanya dia agresif saat di lokasi pengkondisian. Kadang dia tingkahnya usil ya, kadang dia naik turun tangkringan dan yang lainnya. Itu adalah cara-cara cucak hijau itu terbuang emosinya dan nanti akan stabil dari emosi dan birahi. Nah, hanya itu ya informasinya, semoga bermanfaat.